Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Bayangkara dengan NPM 195210419 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah MSDM Internasional, Ibu Profesor Dr. Randa Hajjah Sri Indrastuti SEMM yang telah membantu dalam terselesaikannya tugas ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan jawaban terkait pertanyaan diskusi pada buku MSDM Internasional, khususnya pada bab 4, 6 dan 7. Baiklah, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari bab 4. Pertanyaan pertama adalah jelaskan bagaimana keberhasilan GBCS AT&T menghubungkan kegiatan SDM dengan bisnisnya. Dalam pertengahan tahun 1990-an, orang kembali bertanya-tanya apakah AT&T yang akan menjadi pemenang dalam kontes global dunia komunikasi dan komputerisasi. Seperti yang digariskan dalam strateginya untuk menjadi pemimpin jaringan komunitas dunia, tahun 1994, AT&T dengan 300.000 karyawan, 50.000 diantaranya di luar negeri, merupakan perusahaan yang sukses. Langkah penting dalam mengembangkan rencana strategik telah menciptakan pernyataan misi SDM untuk menciptakan lingkungan tempat pencapaian sasaran bisnis dilakukan melalui penerimaan terhadap accountability individual dan terhadap kesungguhan menciptakan kinerja yang prima. Sebelum reorganisasi, sekelompok SDM dalam GBCS menyediakan administrasi pengajian, sistem informasi SDM dukungan staf, dan pelayanan administratif terkait lainnya. Pertanyaan kedua adalah nilai apa yang terdapat pada visi dan misi GBCS dalam menghubungkan kegiatan SDM dengan bisnisnya? Jawabannya adalah nilai-nilai ini mendukung visi dan misi GBCS. Visinya, partner pilihan Anda, mengutamakan mutu, mendukung kesuksesan Anda. Misinya, menjelaskan rencana tindakan dalam lingkup umum, menjadi pelopor di seluruh dunia dalam menyediakan produk, pelayanan, dan pemecahan masalah komunikasi bisnis paling bermutu. Baiklah, pertanyaan ketiga, manajemen mutu total merupakan program organisasional utama. Apa pengaruhnya pada pengelolaan SDM? Manajemen mutu total mempengaruhi semua aspek organisasi. Untuk manajemen SDM, implikasi signifikannya ialah kebutuhan untuk mengidentifikasi kebijakan SDM dan praktek gugus mutu. Inti dari strategi MMT ialah usaha sistematis dan terkoordinasi yang meliputi tingkat perusahaan untuk secara terus-menerus memperbaiki mutu pelayanan dan produk perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita masuk di pertanyaan yang ada di bab 6. Pertanyaan pertamanya adalah bagaimana kaitan penggunaan kelompok kerja dengan bisnis Aetna Life and Casualty? Jawaban: pada bisnis Aetna Life and Casualty, kelompok kerja baru membantu mengurangi birokrasi, konsisten dengan falsafah kemitraan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kelompok kerja membantu para manajer dan karyawan memutuskan tugas-tugas baru mana yang dapat ditambahkan pada kerja seseorang dan bagaimana cara memberikan kompensasi padanya tanpa harus menunggu otoritas dari unit sumber daya manusia yang terpusat. Konsekuensinya, baik manajer maupun karyawan semakin terlibat dalam keputusan manajemen SDM. Pertanyaan ketiga adalah apa keuntungan dan kerugian dari penelitian waktu dan gerak atau yang disebut time and motion? Jawabannya adalah keuntungan pendekatan waktu dan gerak memungkinkan dapat meningkatkan proses dan optimalisasi kinerja. Metode kerja yang lebih baik meningkatkan efisiensi dan mengurangi kelelahan pada pekerja. Pendekatan waktu dan gerak juga dapat meningkatkan perencanaan dan alokasi sumber daya. Kerugian pendekatan waktu dan gerak memungkinkan untuk kerja tertentu memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Terkadang menyulitkan komunikasi antar karyawan, terutama untuk mereka yang memiliki jadwal yang berbeda
dan menambah beban tugas dalam mengawasi catatan jam kerja karyawan. Baiklah, kita masuk di pertanyaan bab ke-7. Pertanyaan pertama adalah, apakah rekrutmen lebih penting bagi perusahaan seperti Microsoft dibandingkan bagi perusahaan seperti General Motors? Jelaskan. Jawabannya adalah, rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan yang penting oleh setiap perusahaan untuk digunakan dalam mendapatkan pool pelamar kerja yang memenuhi syarat. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Rekrutmen tidak hanya menarik minat seseorang untuk bekerja pada perusahaan tersebut, melainkan juga memperbesar kemungkinan untuk mempertahankan mereka setelah bekerja. Jadi rekrutmen sama-sama penting bagi perusahaan Microsoft dan perusahaan General Motors untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang dan sekaligus keberhasilan perusahaan. Pertanyaan kedua, apa tujuan rekrutmen? Bagaimana tujuan ini mempengaruhi kegiatan lain perusahaan? Jawabannya, tujuan umum dari rekrutmen adalah menyediakan suatu pool yang berisikan para calon karyawan yang memenuhi syarat yang kemungkinan besar akan terpilih dan ditempatkan. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan perlu melakukan kegiatan kunci seperti menentukan kebutuhan jangka pendek dan panjang perusahaan dalam hal jenis pekerjaan dan levelnya dalam perusahaan. Terus berupaya memperoleh informasi perkembangan kondisi pasar tenaga kerja, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif, menyusun program rekrutmen yang sistematis dan terpadu, mendapat pool calon karyawan yang berbobot atau memenuhi syarat, mencatat jumlah dan kualitas pelamar, dan melakukan tindak lanjut pada para calon karyawan baik yang diterima maupun ditolak guna mengevaluasi efektif atau tidaknya rekrutmen yang dilakukan. Pertanyaan ketiga, bandingkan dan bedakan metode dan falsafah rekrutmen dari Club Insurance dan AIG. Jelaskan kesamaan dan perbedaannya. Jawabannya, perusahaan Chubb Insurance dan AIG merupakan perusahaan yang paling menguntungkan di kalangan industri asuransi. Dalam proses rekrutmen, Chubb Insurance dan AIG didasarkan secara langsung pada pengetahuan dan keterampilan para calon karyawannya. Chubb Insurance tidak menciptakan pasar baru atau memperluasnya lewat harga murah, melainkan mencoba menemukan risiko yang paling kecil yang akan memberikan pendapatan tinggi dari preminya. Sedangkan AIG menciptakan ratusan anak perusahaan yang masing-masing mempunyai target pasar yang spesifik. Chubb Insurance merekrut dengan mendatangi perguruan tinggi terkemuka dan menerima para lulusan tanpa melihat bidangnya, yang memiliki keterampilan komunikasi dan antar pribadi yang membentuk keterampilan spesifik dalam bidang asuransi. Sedangkan AIG merekrut staf yang terdiri dari para ahli industri dari perusahaan-perusahaan lain dan tenaga operasionalnya dari perusahaan saingannya. Chubb Insurance melakukan pelatihan secara intensif dan tes bagi calon karyawan sebelum bekerja, sedangkan AIG hanya mengandalkan karyawan yang berpengalaman. Baiklah, sekian jawaban dari pertanyaan yang ada di bab 4, 6, dan 7. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.